merenungkan firman-Mu, urapi pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah kuasa salib Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, biar firman Tuhan yang ditabur boleh jatuh di tanah hati kami yang baik. Engkau melihat setiap hati yang haus, Engkau melihat setiap hati yang rindu, Engkau melihat setiap jiwa-jiwa kami yang tulus di hadapan Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, bahwa setiap hidup mereka semakin mengasihi Tuhan selalu. Bapa, terima kasih. Kami percaya firman-Mu yang ditabur boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh berbuah. Bahkan Engkau sendiri yang menikmati buah-buah itu dalam setiap hidup kami semua, sehingga hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kepada kekal, di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi dimanapun kalian berada. Yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, terberkati ya setiap hari. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti, atau saudara bisa sampaikan happy Sunday ya kepada semua saudara-saudara seiman. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel ini. Ya, setuju ya? Bapak Ibu Saudari, sambil juga kita tap-tap layar, saudara bisa share channel ini. Maaf tadi ada gangguan sedikit Bapak Ibu Saudari, di mana koneksi kami mungkin tidak baik di tempat kami. Jadi maafkan ya kalau ada koneksi yang tidak masuk ataupun belum masuk ya Bapak Ibu Saudari ya dengan baik. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi shalom buat kita semua. Good morning buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara, saya ingin kita semua jujur di hadapan Tuhan hari ini. Berapa banyak dari kita yang merasa hidup ini rasanya habis hanya untuk urusan bertahan hidup? Ya, berapa banyak dari kita yang merasa kehidupan kita hari-hari ini rasanya habis hanya untuk urusan bertahan hidup dalam setiap hidup saudara dan saya. Dari Senin sampai ketemu Sabtu, ya, kepala bisa jadi kaki, kaki bisa jadi kepala. Bapak Ibu saudari, kita memburu dolar, kita memburu rupiah, kita memburu ringgit, ya, kita membayar cicilan kita semua. Kita memburu omset agar dapur Bapak Ibu saudari tetap ngebul dalam setiap hidup saudara, tetap mengepul. Saudara, kita memburu sekolah terbaik untuk anak-anak kita di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita memastikan setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ya, saudara, kita semua memastikan kebutuhan-kebutuhan itu semua terpenuhi. Itu tidak salah Bapak Ibu saudari. Itu tanggung jawab yang mulia di hadapan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi mari kita jujur, di tengah-tengah semua perburuan itu, kemana perginya sukacita kita? Mengapa yang tersisa di rumah kita, di meja makan kita seringkali adalah kelelahan? Ya, seringkali amarah yang mudah tersulut dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada hubungan suami istri yang terasa hambar, karena Bapak Ibu saudari kedua belah pihak tidak merasa saling puas satu dengan yang lain. Saudara, kita begitu sibuk memburu kehidupan, tetapi kita kehilangan sumber hidup dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sibuk membangun rumah di bumi, tetapi kita lupa membangun rumah rohani kita semua. Hari ini firman Tuhan tidak hadir untuk menambah beban setiap hidup saudara, melainkan firman Tuhan hadir tentunya untuk menuntun kembali kepada esensi yang sejati, supaya saudara dan saya memburu apa yang layak diburu. Supaya saudara dan saya apa? Memburu yang layak diburu, yang tidak akan pernah hilang sekalipun dunia ini goncang oleh karena apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak kita semua untuk belajar pada kesempatan saat pagi hari ini, untuk memburu yang layak diburu dalam hidup orang-orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, setiap manusia
yang lahir ke dunia ini, saudara, itu adalah seorang pemburu. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini, itu adalah seorang pemburu. Sadar atau tidak sadar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kita membuka mata kita di pagi hari sampai kita menutup mata di malam hari dalam setiap hidup saudara dan saya, ada sesuatu yang sedang kita kejar. Ya, ada sesuatu yang saudara dan saya kejar. Ada yang berburu karir, ada yang berburu harta, ada yang berburu pasangan hidup, ada yang berburu pengakuan, ada yang berburu kenyamanan, ada yang berburu gelar, atau bahkan ada yang berburu kebahagiaan-kebahagiaan yang semu dalam setiap hidup mereka. Saudara, dunia di sekitar kita hari ini dipenuhi dengan baliho, dengan spanduk-spanduk, iklan-iklan di media sosial, dan tren yang mendikte apa yang harus kita buru. Mereka berkata, atau dunia berkata, kejarlah ini, maka kamu akan puas. Tetapi berapa banyak dari kita yang ketika kita sudah mendapati hal tersebut, saudara, setelah kita berhasil menangkap apa yang kita buru itu, yang dunia tawarkan itu, saudara, kita tetap masih merasa haus, kita tetap masih merasa kosong. Satu ketika Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah tentang seekor anjing pelacak yang sangat hebat. Satu hari, saudara, anjing pelacak ini mengejar seekor rusa dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian ketika dia mengejar rusa itu, saudara, di tengah jalan ternyata ada seekor kelinci yang melintas. Lalu kemudian perhatian si anjing itu mulai teralih. Saudara, yang tadinya dia mengejar rusa yang menjadi buruannya, tetapi karena ada seekor kelinci yang melintas, saudara, dia mulai mengejar kelinci tersebut. Lalu kemudian ketika dia mulai mengejar kelinci tersebut, saudara, dengan susah payah, tak lama kemudian seekor tikus lewat, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian ketika seekor tikus itu lewat, saudara, anjing ini kembali beralih mengejar tikus itu. Pada akhir dari hari itu, Bapak Ibu Saudari, ternyata anjing yang hebat itu kecapean. Anjing yang hebat itu kelelahan. Dan ia hanya berhasil, saudara, menyudutkan seekor tikus kecil di dalam lubang. Ya, dia tidak mendapatkan tikus kecil itu juga. Tetapi saudara, dia hanya berhasil menyudutkan seekor tikus kecil itu di dalam lubang itu. Dia kehilangan rusa yang besar karena dia mengejar setiap hal kecil yang melintas di depannya dalam setiap kehidupan anjing itu. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang Kristen hidup seperti anjing pelacak ini. Kita memulai hidup dengan tujuan yang besar, tetapi kita mudah terdistraksi oleh hal-hal kecil yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita menghabiskan energi, kita menghabiskan waktu kita, saudara, kita menghabiskan air mata kita untuk memburu hal-hal yang sebenarnya tidak membahagiakan, untuk memburu hal-hal yang sebenarnya tidak kekal, tidak bernilai di hadapan kekekalan. Saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada kita, tentunya mau mengajak setiap hidup saudara untuk memburu yang layak diburu. Saudara, jika kita hidup terbatas, atau jika hidup saudara dan saya terbatas, dan energi kita terbatas, saudara, apa yang seharusnya menjadi buruan utama? Ya, kita sebagai orang-orang percaya, atau kita sebagai para pengikut Kristus, apa yang seharusnya menjadi buruan utama? Bapak Ibu, di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14. Filipi 3, ya, saya mulai baca dari ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan ya, aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari
kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, di dalam 1 Timotius 6 juga ayat yang ke-11 juga dikatakan demikian. 1 Timotius 6, ya Bapak Ibu Saudari, ayat yang ke-11 sampai 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan atau kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau belajar, ya, kata mengejar atau berlari yang digunakan Bapak Ibu Saudari di dalam setiap, ya baik 1 Timotius tadi, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya di dalam teks firman Tuhan itu. Saudara, kata mengejar atau berlari, ya di dalam setiap kehidupan kita semua di sini digunakan kata dioko, ya dalam bahasa Yunaninya. Ya kata ini bukan sekedar berjalan santai. Kata ini Bapak Ibu Saudari bukan berlari sore demi kesehatan, bukan. Saudara, kata dioko atau mengejar atau berlari ini, itu adalah istilah yang digunakan dalam dunia berburu. Ya, dalam dunia berburu atau dalam dunia olahraga lari yang kompetitif. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah kata dioko. Ya, itulah kata berlari atau mengejar yang digunakan. Yang artinya Bapak Ibu Saudari, kata dioko ini mengejar dengan agresif. Ya, mengejar dengan agresif. Dengan segenap tenaga, dengan fokus, dengan penuh gairah, dan tidak mau berhenti sebelum target tersebut tertangkap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan menariknya, Rasul Paulus menulis surat Filipi ini dari dalam penjara, ya di Roma pada saat itu. Secara fisik dia terbatas, secara duniawi, saudara, Rasul Paulus itu kehilangan segalanya. Statusnya sebagai rabi Yahudi yang terpandang, kenyamanannya, kebebasannya itu semua direnggut Bapak Ibu Saudari ketika dia memilih jalan untuk mengiring Tuhan Yesus. Namun saudara-saudari yang terkasih, di balik jeruji yang besi, ya di balik jeruji besi itu, saudara, Paulus tidak berbicara seperti orang yang kalah. Rohnya tetap menyala-nyala karena dia tahu persis apa yang sedang dia buru. Saudara, buruannya tidak bisa dipenjara oleh tentara-tentara Roma. Bapak Ibu, Paulus membagi hidup menjadi dua kategori besar. Ya, hal-hal yang harus dijauhi atau ditinggalkan, dan hal-hal yang harus dikejar atau diburu. Ada hal-hal yang harus saudara jauhi atau saudara tinggalkan. Tetapi juga ada hal-hal yang harus dikejar atau diburu. Dan hari ini kita akan belajar, saudara, ada 3 hal utama yang layak diburu dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, yang pertama, kita belajar hal apa yang layak diburu dalam kehidupan kekristenan. Yang pertama adalah memburu pengenalan yang mendalam akan Kristus Yesus Tuhan saudara. Saudara, inilah yang paling penting di dalam setiap kehidupan kekristenan kita semua. Kita memburu pengenalan yang mendalam akan Kristus. Dan ini bukan berbicara mengenai agama. Ini berbicara mengenai hubungan. Ya Bapak Ibu Saudari, ini berbicara mengenai perjumpaan pribadimu dengan Tuhan Yesus setiap waktu. Saudara, hal pertama dan terutama yang layak diburu dalam kehidupan ini adalah pengenalan akan pribadi Yesus Kristus. Amin. Pengenalan akan pribadi Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-8, Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Amin. Saudara, sebelum mengenal Kristus, Paulus itu memburu legalisme agama. Dia memburu reputasinya.
Dia memburu Bapak Ibu Saudari kehidupan yang patuh akan hukum Taurat di dalam setiap kehidupan Paulus. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik itu, saudara-saudari yang terkasih, semua buruan lamanya dianggap seperti sampah. Ya, semua buruan lamanya itu dianggap seperti apa? Sampah. Dalam bahasa Yunaninya skubalon. Semua dianggap seperti kotoran oleh Paulus. Semua dianggap Bapak Ibu Saudari seperti sisa-sisa makanan yang dibuang di dalam setiap kehidupannya. Saudara, di sini kita bisa belajar bahwa pengenalan akan Tuhan itu bukan stagnan, tetapi pengenalan akan Tuhan itu bersifat progresif. Ya, berkembang terus-menerus di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kata mengenal di sini bukan sekedar tahu secara intelektual. Ya, kalau saudara belajar Bapak Ibu Saudari, kata mengenal yang digunakan Bapak Ibu Saudari dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 itu, saudara, bukan sekedar tahu secara intelektual, know about. Ya, banyak orang tahu secara intelektual, banyak orang jago berdebat secara intelektual, banyak orang Bapak Ibu Saudari bisa berkata-kata mengenai Tuhan secara intelektual. Tetapi saya mau mengingatkan pada kesempatan hari ini, kata mengenal di sini bukan sekedar tahu secara intelektual, melainkan pengenalan yang intim. Melalui apa? Melalui pengalaman hidup. Melalui pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Know personality-nya, mengenal kedalaman hatinya, mengenal setiap kerinduan hatinya bagi setiap hidup saudara. Itulah pengenalan yang progresif, di mana saudara diajak bukan sekedar tahu Tuhan secara intelek, tetapi saudara diajak untuk mengenal secara intim melalui pengalaman hidup, ya tentunya bersama dengan Tuhan. Makanya pengalaman hidup itu penting, Pak Bu. Ya, pengalaman hidup itu penting bersama dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara, dalam hal ini berapa banyak dari kita yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk memburu informasi di media sosial, memburu berita politik, memburu gosip terbaru. Yang kita buka pertama bukan firman, lambe turah misalkan gitu ya Bapak Ibu Saudari, Kompas dan lain sebagainya. Saudara memburu berita-berita itu. Berita kemarin kalau tidak salah, nggak tahu Persib Bandung sudah juara atau tidak lawan Persija Bapak Ibu Saudari. Saudara buru hal itu. Ya, memburu gosip-gosip terbaru. Tetapi kita enggan menyediakan waktu bahkan 15 menit sehari untuk memburu wajah Tuhan dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan. Saudara, kita enggan menyediakan waktu kita semua. Bahkan ketika hari libur di hari Minggu, kita memilih untuk bobo cantik. Kita memilih untuk tidur daripada mencari wajah Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ya, semua orang tahu kita juga lelah, capek dalam setiap kehidupan kita semua karena bekerja. Tapi Bapak Ibu Saudari, saya ingatkan saudara, justru di hari Minggu saudara mendapatkan kekuatan yang baru, yang ekstra. Untuk apa? Untuk menjalani setiap kehidupan saudara setiap harinya. Saudara yang terkasih, ayo. Hubungan yang intim dengan Tuhan tidak terjadi secara otomatis hanya karena saudara rajin ke gereja. Tidak. Hubungan itu harus diburu dengan sengaja. Saudara harus sediakan waktu. Channel ini tadi sempat channel buat orang-orang yang memburu tahu bahwa dia harus masuk lagi Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara ada yang ngetik Pastor Deso, saudara lihat lagi masih live atau tidak dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, hubungan dengan Tuhan itu harus diburu dengan sengaja. Kita harus menyediakan waktu. Kita harus memburu waktu teduh kita. Ya Bapak Ibu Saudari, harus menyediakan waktu untuk saat teduh saudara. Kita harus memburu hadiratnya di tengah-tengah kesibukan kita semua. Saudara-saudari, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana dia selalu menyediakan waktu pagi-pagi benar untuk mencari wajah Bapanya. Sehingga dia selalu dikuatkan, ada kuasa yang mengalir, dan dia tahu tujuan hidupnya hanya untuk mempermuliakan nama Bapanya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika kalian memiliki segalanya di dunia ini, tetapi tidak memiliki hubungan yang hidup dengan Kristus, Anda dan saya sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Ya,
Saya ingatkan sekali lagi, jika kalian memiliki segalanya di dunia ini, tetapi tidak memiliki hubungan yang hidup dengan Kristus, saudara sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Tetapi sebaliknya, jika kalian kehilangan banyak hal duniawi, tetapi saudara dan saya memiliki Kristus, saudara dan saya memiliki segalanya. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini penting sekali. Maka Bapak Ibu Saudari, mari milikilah Kristus. Milikilah hubungan pribadi dengan Dia. Milikilah perjumpaan pribadi dengan Dia di dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena ini Bapak Ibu Saudari, ya, lewat hal ini saudara diingatkan bahwa memburu pengenalan yang mendalam akan Kristus ini berbicara mengenai memburu hubungan dengan Tuhan. Bukan agamanya, bukan menjadi agama Kristen di dalam setiap hidup saudara. Ya, banyak agama Kristen tetapi kelakuannya tidak seperti Kristus. Banyak Bapak Ibu Saudari. Di channel Pastor Deso nggak ada, ya Bapak Ibu Saudari. Tapi di luar sana banyak sekali. Ya, mengaku Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi kelakuannya tidak seperti Kristus. Saudara menjadi orang percaya, saudara harusnya sifat dan kelakuan saudara seperti Tuhan yang saudara dan saya percayai. Amin. Menjadi orang Kristen itu seperti itu. Maka mari, saudara, inilah poin yang pertama, saudara diingatkan, ya, untuk saudara memburu yang layak diburu dalam kehidupan kekristenan. Ya, yang pertama saudara, burulah pengenalan yang mendalam akan Kristus di dalam setiap hidupmu dan hidupku. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Yang kedua, saya mau mengajak setiap hidup saudara. Saudara, belajarlah memburu karakter Kristus. Ya, kekudusan, bukan kenyamanan. Hal yang kedua yang layak diburu, saudara, adalah transformasi karakter kita. Agar saudara dan saya semakin serupa dengan Yesus. Bukan hanya menjadi KTP Kristen atau berpaspor Kristen, beridentitas Kristen. Bukan saja seperti itu, tetapi saudara ada transformasi karakter. Agar saudara dan saya semakin serupa dengan Tuhan Yesus. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, Paulus memberikan daftar buruan karakter bagi Timotius. Paulus katakan, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, burulah kesabaran, burulah kelembutan. Saudara, Paulus sedang memberikan daftar buruan karakter bagi Timotius, supaya Timotius itu memburu hal-hal itu di dalam setiap kehidupannya. Karena dunia itu mengajarkan kita, saudara, untuk memburu reputasi. Ya, kalau dunia mengajarkan saudara untuk memburu reputasi, saudara, artinya apa yang orang lain pikirkan tentang kita, bukan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Tetapi tentunya sebagai anak-anak Allah, Tuhan mau saudara kita Tuhan mau Bapak Ibu Saudari, kita memburu karakter. Siapa kita sesungguhnya? Ya, saat orang lain tidak ada yang melihat kita, Bapak Ibu Saudari, itulah yang Tuhan rindukan. Tuhan mau kita memburu karakter Kristus itu. Supaya karakter Kristus itu nyata di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, inilah dilema berburu kenyamanan bagi setiap orang-orang percaya. Ketika kita Bapak Ibu Saudari sedang berburu, tetapi saudara diberikan kenyamanan-kenyamanan. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini jadi salah fokus. Mereka mengira mengikut Yesus berarti memburu hidup yang bebas masalah. Mereka mengira mengikut Yesus berarti Bapak Ibu Saudari sukses secara materi. Mereka mengira mengikut Yesus berarti Bapak Ibu Saudari, saudara akan mengalami kenyamanan dalam setiap hidup saudara dan saya. Padahal tujuan utama Allah menyelamatkan kita bukan untuk membuat kita nyaman. Ya, tujuan Allah Bapak Ibu Saudari menyelamatkan saudara dan saya bukan untuk membuat kita nyaman, melainkan untuk membuat kita kudus. Roma 8 ayat yang ke-29. Saya bacakan ya buat kita semua. Roma 8 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung
di antara banyak saudara. Saudara, tujuan utama Allah menyelamatkan kita sekali lagi bukan untuk kenyamanan kita, tetapi supaya saudara dibuat seperti Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya saudara dan saya memiliki kehidupan seperti Kristus. Supaya Bapak Ibu Saudari, kehidupan Kristus itu, ya kehidupan saudara dan saya sama seperti Tuhan Yesus. Dan saudara dapat belajar dari gambaran anaknya. Dan anaknya itu menjadi yang sulung bagi setiap kehidupan kita semua. Kehidupan Kristus lah yang perlu kita contoh dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo jangan sampai kita salah fokus. Jangan sampai Bapak Ibu Saudari mengikut Yesus, saudara pikir bebas dari masalah, sukses secara materi, dan saudara akan mengalami kenyamanan. Itu salah dalam setiap hidup saudara dan saya. Justru ya, tujuan utama Allah menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudari, bukan untuk membuat saudara seperti itu, melainkan supaya kehidupan anaknya yang tunggal itu ada di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, mengapa karakter itu layak diburu? Karena karakter itu adalah satu-satunya yang akan kita bawa sampai ke sorga. Sorga itu adalah karakter. Ya, uang kita akan kita tinggal di rekening bank di bumi, Bapak Ibu Saudari. Gelar kita, ya, itu hanya akan tertulis di batu nisan. Rumah kita, Bapak Ibu Saudari, itu akan diwariskan atau dijual oleh anak-anak cucu-cucu kita. Tetapi karakter saudara yang telah ditebus dan dibentuk oleh Roh Kudus, itu akan melekat pada jiwa kita sampai kekekalan. Amin. Karakter Bapak Ibu Saudari yang telah ditebus dan dibentuk oleh Roh Kudus, itulah yang akan melekat pada jiwamu sampai kekekalan. Saudara, mari, makanya pada saat kita semua mungkin ada orang-orang yang menyakiti setiap hidup saudara. Saudara, burulah pengampunan. Ya, burulah pengampunan. Jangan Bapak Ibu Saudari balas dendam di dalam setiap hidup saudara. Saat kalian diperhadapkan pada kesempatan untuk berbuat curang, Bapak Ibu, demi keuntungan-keuntungan cepat, ada orang ngajak kalian korupsi, ada orang mengajak kalian untuk mendapatkan kecurangan, ya, atau keuntungan-keuntungan dengan cara-cara curang. Saudara, burulah integritas. Burulah integritas di dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang kedua. Saudara diingatkan di dalam setiap kehidupanmu. Bapak Ibu, mari kita memburu karakter Kristus. Dan saudara diingatkan, ya, bagaimana Paulus menulis kepada Timotius, itulah juga yang saudara dan saya buru. Kejar yuk keadilan. Buru yuk ibadah kita semua. Jangan malas-malasan ibadah. Saudara, belajarlah menjadi orang-orang yang setia. Apa yang kita lakukan digerakkan oleh karena kasih. Ya, banyak-banyak sabar dalam setiap hidup saudara. Dan banyak-banyak Bapak Ibu Saudari memiliki kelembutan. Yaitu yang tertulis di dalam 1 Timotius 6 tadi, ayat yang ke-11. Inilah saudara diingatkan, memburu karakter Kristus. Di mana Paulus mengajar kepada Timotius, Bapak Ibu Saudari, ya, bukan memburu kenyamanan dalam setiap kehidupannya. Saudara, inilah yang kedua di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga, saudara diingatkan di dalam setiap hidup saudara dan saya, ada hal-hal yang layak diburu dalam kehidupan kekristenan. Yang pertama tadi, saudara, burulah pengenalan yang mendalam akan Kristus. Yang kedua, saudara diingatkan di dalam setiap hidup saudara, burulah karakter Kristus. Selain pengenalan akan Kristus, tetapi burulah juga karakter Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, burulah jiwa-jiwa dan panggilan surgawi. Saudara, inilah dampak kekal, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Inilah dampak kekalnya. Ketika saudara memburu jiwa-jiwa, ketika saudara memburu panggilan surgawi, maka itu akan berdampak kekal bagi setiap hidupmu dan hidupku. Bukan sukses sementara, Bapak Ibu Saudara. Inilah hal yang ketiga yang layak diburu, adalah menyelesaikan misi, menyelesaikan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari, gak usah pusingin pertandingan orang lain, gak usah pusingin rumah tangga orang lain, gak usah pusingin Bapak Ibu Saudari pribadi-pribadi orang lain dalam perlombaan mereka. Saudara, mari kita selesaikan misi dan panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Satu ketika saya mengingat Bapak Ibu Saudari,
ini terpintas saja ya, terbersit dalam pikiran saya, Bapak Ibu Saudari, Roh Kudus mengingatkan. Satu ketika saya melayani oma-oma, ya Bapak Ibu Saudari, oma ini tidak menikah dalam setiap kehidupannya. Waktu itu kalau tidak salah udah hampir 80 tahun Bapak Ibu Saudari. Waktu dia sehat, saya pernah tanya seperti ini, Oma, kenapa Oma tidak menikah? Dia bilang, gak apa-apa Pastor, saya rindu untuk menjadi berkat buat anak-anak daripada adik-adiknya Bapak Ibu Saudari. Jadi buat keponakan-keponakannya, buat cucu-cucunya. Jadi Oma ini Bapak Ibu Saudari tidak menikah karena dia rindu untuk menjadi berkat. Ya buat keluarga-keluarganya Bapak Ibu Saudari. Jadi lewat pekerjaannya dia menolong si ini untuk bisa sekolah. Lewat pekerjaannya dia menolong keluarga ini supaya bisa makan. Ya lewat pekerjaannya Bapak Ibu Saudari, yang saya tahu dia adalah guru atau salah satu kepala sekolah. Ya Bapak Ibu Saudari pada saat itu. Saudara, kehidupannya rindu untuk menjadi berkat. Walaupun dia tidak menikah, tetapi hidupnya Bapak Ibu Saudari itu benar-benar memburu setiap jiwa-jiwa. Ya, menyelesaikan misi dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada setiap kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Saudara, kita ini punya misi. Kita ini punya panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Secara spesifik, secara unik dalam setiap hidup saudara. Saudara, Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Dia berkata seperti ini. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa panggilan surgawi itu Bapak Ibu Saudari? Saudara, panggilan surgawi itu adalah panggilan untuk menjadi saksinya. Amin. Panggilan surgawi itu adalah panggilan untuk menjadi saksinya. Untuk membagikan kasihnya, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan yang indah berkata, hanya ada dua hal yang kekal di dunia ini. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Pertama adalah firman Allah. Firman Allah itu kekal Bapak Ibu Saudari. Yang kedua adalah jiwa manusia. Saudara, jika kita menginvestasikan hidup kita untuk menanamkan firman Tuhan ke dalam jiwa manusia, kita sedang membangun sesuatu yang tidak akan pernah binasa. Makanya saya tidak pernah bosan-bosan untuk live setiap pagi. Ya, saya akan berusaha terus kalau memang Bapak Ibu Saudari waktu saya tidak bentrokan, saya akan berusaha setiap pagi. Dan itu walaupun lelah, walaupun capek Bapak Ibu Saudari, tetapi saudara, saya tahu nilai dari apa yang sedang saya perjuangkan dalam pelayanan di channel Pastor Ndeso. Ya, untuk apa? Untuk menanamkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang kekal. Kepada siapa kita tanamkan firman Tuhan itu? Kepada setiap jiwa-jiwa. Kepada setiap jiwa-jiwa saudara dan saya. Jiwa-jiwa manusia. Dan ketika kita melakukan hal itu, Bapak Ibu, kita sedang membangun sesuatu yang tidak akan pernah binasa dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari, saudara sekarang sama saja, saudara mau ke gereja offline, ya ada di gedung yang bagus, bertemu dengan orang-orang di sekitar saudara, atau saudara mendengar firman Tuhan dengan cara online seperti ini, semua sama saja. Ya sama-sama sarana Bapak Ibu Saudari. Artinya ya kalau saya bilang sama saja, saudara datang ke gereja kan tujuannya satu. Untuk apa? Untuk merenungkan firman. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu bisa menjadi darah dan daging dalam setiap hidup saudara. Bisa saudara lakukan dalam hidup saudara. Kan tujuannya itu. Kita datang ke gereja. Ya Bapak Ibu Saudari. Gak kita bilang, ih pendetanya lucu banget. Ih gerejanya gede banget. Ih gerejanya panas banget, kecil banget. Ih dia resek banget. Kita datang ke gereja bukan untuk seperti itu. Tetapi kita datang ke gereja Bapak Ibu Saudari. Sekali lagi ya. Untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu kekal. Tetapi bukan berarti saudara dan saya sekali lagi mengabaikan pekerjaan-pekerjaan sekuler dalam setiap hidup saudara. Saudara memburu panggilan Tuhan tidak berarti kita semua harus keluar dari pekerjaan kita dan menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Tetapi Bapak Ibu Saudari memburu panggilan akan Tuhan, maksudnya adalah jadikan setiap pekerjaan kalian, bisnis kalian, sekolah kalian, studi kalian, rumah tangga kalian sebagai medan perburuan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan.
Yang setuju katakan amin. Ya, jadikan itu semua sebagai medan perburuan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupanmu dan kehidupanku. Jika kalian adalah seorang pengusaha, burulah keadilan dalam memperlakukan karyawan-karyawan kalian semua. Sehingga mereka, karyawan-karyawan kalian melihat Kristus di dalam setiap kehidupan kalian semua. Jikalau kalian pengusaha. Jika kalian seorang pelajar, burulah prestasi. Ya, masih kecil-kecil adik-adik, buru prestasi demi memuliakan Tuhan. Bukan untuk kesombongan diri. Wah, saya dapat nilai bagus. Ya, saya ranking terus. Wah, saya dapat IPK cum laude. Ya, saya dapat IPK summa cum laude dan lain sebagainya, nilai yang hampir perfect 4 itu Bapak Ibu Saudari. Wah, saudara, jangan untuk kesombongan diri. Tetapi kalau saudara dan saya seorang pelajar, burulah prestasi demi memuliakan Tuhan. Ya, saudara mungkin atlet dalam setiap kehidupan saudara, burulah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kejarlah prestasi itu supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam setiap hidup saudara dan saya. Atau mungkin saudara artis, Bapak Ibu Saudari, kejarlah Bapak Ibu Saudari prestasi demi memuliakan nama Tuhan dalam setiap hidup saudara. Bukan untuk sombong-sombong dalam setiap hidupmu dan hidup. Maka saudara-saudari yang terkasih, bayangkan nanti saat kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Saudara, Tuhan tidak akan bertanya, berapa banyak pengikutmu di IG? Berapa banyak pengikut? Berapa banyak merek mobilmu? Berapa banyak rumahmu? Saudara, dia tidak akan bertanya seperti itu. Tetapi dia akan melihat berapa banyak hidup kita berdampak bagi sesama. Berapa banyak hidup kita berdampak bagi kerajaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka hiduplah dengan sadar. Saudara, semua kita akan ada sampai di akhir hidup. Ada yang di akhir hidup, ada yang di akhir hidupnya umur 30-an sudah menutup mata untuk selama-lamanya. Ada yang umur 40-an menutup mata untuk selama-lamanya. Ada yang di 50-an atau 60-an ke atas menutup mata selama-lamanya. Maka hiduplah dengan sadar bahwa saudara dan saya akan menemukan atau menjalani sampai di akhir kehidupan itu. Kita semua bapaklah bagi kerajaan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang ketiga. Saya mau mengajak saudara, mari kita buru jiwa-jiwa dan panggilan surgawi. Ada penginjil-penginjil yang saudara tahu, ada di pegunungan, ada di pedesaan, mereka sedang memberitakan Injil Kristus. Dukung mereka. Amin Bapak Ibu Saudari. Dukung para penginjil itu. Di dalam gua dan keluarga gua bisa hidup. Padahal saudara tahu, saudara penginjil-penginjil itu sedang berjuang memberitakan nama Yesus Kristus kepada setiap jiwa-jiwa yang ada di pedesaan-pedesaan, yang ada di kampung demi kampung. Bapak Ibu Saudari, saudara dukunglah, ya. Jangan hanya saudara mendukung gereja saudara di dalam setiap hidup saudara. Maka mari pada kesempatan hari ini saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua berdampaklah bagi sesama dan bagi kerajaan Allah. Saudara, dan yang terakhir tentunya saya mau mengajak kita semua, apa itu tantangan dan strateginya? Ya, menjadi pemburu yang rohani itu tidak mudah. Ada 2 syarat yang Paulus sebutkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 agar perburuan kita berhasil. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi syarat yang ya, kita buka Alkitab kita semua, yang ada Alkitabnya silakan saudara buka Alkitab saudara. Filipi 3 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Ya, Filipi pasal 3 Bapak Ibu Saudari ayat yang ke-13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, maka saudara, Paulus memberikan 2 syarat supaya saudara menjadi pemburu rohani. Yang pertama, melupakan apa yang di belakangku. Saudara, kita diajak untuk melupakan apa yang ada di belakang kita. Bapak Ibu, kita tidak bisa berlari kencang ke depan.
jika mata kita terus menoleh ke belakang di dalam setiap hidup saudara? Saudara, apa yang di belakang di dalam setiap hidup kita semua? Bisa saja yang di belakang itu bisa jadi kegagalan masa lalu kita yang membuat kita merasa tidak layak. Atau justru Bapak Ibu Saudari, keberhasilan juga di masa lalu yang membuat kita sombong dan cepat puas. Saudara, lepaskan itu semua. Ampunilah dirimu sendiri. Terimalah anugerah daripada Tuhan Yesus dan mulailah melangkah kembali dalam setiap hidup saudara. Lupakan apa yang di belakang saudara. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya bisa berlari kencang ya ke depan. Sama seperti saudara membawa mobil, kalau saudara suka lihat spion Bapak Ibu Saudari atau lihat kaca yang ada di dalam mobil, ya Bapak Ibu Saudari, atau kendaraan motor, kalau saudara suka lihat spion, saudara tidak akan pernah bisa berlari kencang di depan sana. Karena saudara bisa-bisa nanti saudara kecelakaan kalau saudara selalu melihat ke spion. Ya, di dalam setiap Bapak Ibu Saudari ketika kita mengendarai mobil, kendaraan ataupun motor, kita perlu fokus Bapak Ibu Saudari akan apa yang ada di depan. Jadi saudara, ayo lupakan yang di belakang saudara di dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara yang terkasih, sekali lagi, seorang pemburu atau pelari cepat tidak akan pernah bisa berlari kencang jika dia menggendong ransel berisi batu, penderitaan, ya piala-piala dari masa lalunya. Maka Paulus mengajak untuk saudara dan saya, ayo kita lupakan. Bukan berarti Bapak Ibu ya kehidupan saudara di masa kini. Saudara ingat baik-baik, ada dua jebakan di masa lalu. Jebakan yang pertama itulah kegagalan di masa lalu kita semua. Bapak Ibu Saudari, inilah jebakan pertama. Kegagalan dan luka-luka di masa lalu dalam setiap hidupannya. Ada yang berhasil move on, tapi ada yang tidak berhasil ya untuk move on dalam hidup mereka. Tetapi ingatlah bahwa dosa saudara sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara mendakwa saudara dan saya karena saudara masih membawa kepahitan, karena saudara dihianati orang terdekat dalam setiap hidup saudara, atau saudara ya iblis itu mendakwa kita karena Bapak Ibu Saudari ada kegagalan hidup saudara. Jebakan yang pertama, ya, jebakan kegagalan dan luka masa lalu. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudari, jebakan masa lalu yang kedua selain kegagalan dan luka masa lalu, yang kedua, saudara, jebakan masa lalu adalah keberhasilan di masa lalu kita. Bapak Ibu, pencapaian rohani atau materi masa lalu yang membuat kita merasa sudah cukup kudus, sudah cukup sukses, sehingga kita menjadi suam-suam kuku hari-hari ini. Nah, banyak orang seperti itu. Ya, mereka Bapak Ibu Saudari, wah aku sudah mencapai pencapaian rohani. Dulu aku telah begini, aku telah pelayanan, aku telah mendukung pekerjaan Tuhan dulu. Tetapi dulu, ya Bapak Ibu Saudari. Tapi dia lupa Bapak Ibu Saudari, karena keberhasilan di masa lalunya itu membuat dia akhirnya menjadi suam kuku. Yang masih bersama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, yang masih bersama-sama di channel Pastor Deso katakan amin. Sehingga saya tahu koneksinya tetap stabil Bapak Ibu Saudari dalam setiap pelayanan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, saudara-saudari yang terkasih, saudara mari lupakan apa yang di belakang saudara. Dan yang kedua, Paulus memberikan syarat Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, arahkan dirimu kepada apa yang di hadapanmu. Ya, arahkan diri kepada apa yang di hadapanmu. Ini berbicara tentang fokus. Seorang pelari cepat tidak akan menoleh ke kanan maupun ke kiri Bapak Ibu Saudari. Untuk melihat penonton kasih aplaus, kasih tepuk tangan. Oh enggak, pelari Bapak Ibu Saudari tidak seperti itu. Ya, pelari cepat itu fokusnya hanya satu, yaitu garis finish. Amin. Saudara, seorang pelari itu hanya satu fokusnya. Dia mencapai garis finish itu. Dia fokusnya bukan penonton, bukan lihat lagi yang di belakang larinya udah sejauh mana, atau yang di depannya, ya Bapak Ibu Saudari, lawan tandingnya dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi fokus pelari itu hanya satu, melihat garis finish. Saudara, di era yang sekarang, musuh terbesar kekristenan kita, seringkali bukanlah dosa-dosa berat, melainkan distraksi. Saudara terdistrak. Kita terlalu sibuk melihat apa yang sedang diburu oleh orang lain. Tadi ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan. Seperti anjing pelacak itu. Ya Bapak Ibu Saudari,
Yang seharusnya awalnya dia berburu rusa, tetapi ternyata dia malah memburu tikus, Bapak Ibu Saudari. Bahkan tikus saja akhirnya dia tidak bisa buru, tidak bisa dia dapatkan. Saudara, kita sering terdistraksi dalam setiap hidup kita semua. Kita terlalu sibuk melihat apa yang sedang diburu oleh orang lain, sehingga kita lupa apa yang seharusnya kita buru sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya Paulus mengingatkan, ayo arahkan diri kepada apa yang di hadapan saudara. Amin, Bapak Ibu Saudari. Apa yang ada di hadapan saudara, arahkan dirimu. Kata mengarahkan diri di sana menggambarkan sekali lagi ya, seorang pelari yang tubuhnya tuh condong ke depan. Jadi kalau lari itu Bapak Ibu Saudari bukan ke belakang begini larinya, tapi ke depan gitu ya. Dadanya ini Bapak Ibu Saudari, tubuhnya ini condong ke depan. Jadi matanya itu terkunci pada garis finish. Dan setiap otot-ototnya itu menegang Bapak Ibu Saudari demi mencapai tujuan. Itulah arti kata mengarahkan diri. Saudara, musuh terbesar sekali lagi perburuan kita hari ini bukanlah iblis yang menakutkan, melainkan distraksi yang mungkin menyenangkan setiap hidup saudara. Saudara, dunia hari-hari ini didesain untuk merebut perhatian kita. Kita terlalu sibuk melihat Bapak Ibu Saudari medan perburuan orang lain. Kita terlalu sibuk membandingkan diri kita atau hidup kita dengan apa yang tampak di layar ponsel. Sehingga kita kehilangan arah dalam perburuan kita sendiri. Saudara, terlalu sibuk setiap kehidupan kita dengan hal-hal demikian. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka fokus di dalam setiap kehidupan kita semua. Tidak berarti kita harus meninggalkan tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, lalu kemudian saudara datang ke gereja setiap hari. Saudara, tidak berarti ketika kita fokus ya di dalam setiap hidup saudara mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan saudara. Bapak Ibu Saudari, tidak berarti saudara harus meninggalkan tanggung jawabmu sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua atau sebagai pekerja. Fokus di sini berarti saudara menjadikan Kristus sebagai pusat, ya, menjadikan Kristus sebagai pusat dari setiap peran-peran tersebut. Ya, mau saudara sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai pekerja, saudara jadikanlah Kristus sebagai pusat dari setiap peran-peran tersebut dalam setiap hidup saudara. Dalam keluargamu, ketika kamu pulang ke rumah, ya mungkin setelah seharian lelah mencari nafkah, saudara arahkanlah dirimu untuk memburu kedamaian di rumah. Jangan bertengkar. Udah balik ke Bapak Ibu Saudari, malah bertengkar di dalam setiap kehidupan kalian. Maka burulah kedamaian di rumah tangga kalian semua. Taruh handphone saudara, mungkin selama 1 jam pertama, tatap mata pasangan saudara dan anak-anak kalian. Dengarkan mereka. Hadirkan kasih Kristus ya di rumah kalian semua. Bukan sisa-sisa kelelahan kalian. Bukan omelan-omelan kalian. Ya, di dalam setiap keluarga-keluarga kita semua. Di dalam bisnis, ketika kalian tergoda untuk ikut-ikutan melakukan cara yang tidak jujur. Ya misalkan menyuap, mengurangi timbangan dagangan Bapak Ibu Saudari, atau menjatuhkan rekan kerjamu demi memburu keuntungan cepat, demi memburu posisi yang lebih tinggi. Ingatkan dirimu, garis finishku adalah perkenanan Tuhan, bukan sekedar uang. Bapak Ibu Saudari, garis finish kita adalah perkenanan Tuhan, bukan sekedar uang. Maka beranilah tampil beda dengan memburu integritas, karena berkat Tuhanlah yang mendatangkan kekayaan, ya, supaya tidak menambahinya. Saudara, dalam setiap saat teduhmu setiap hari, saudara bisa doa secara pribadi jam 5 pagi, atau saudara juga bisa mengikuti channel Pastor Deso jam tujuan seperti ini setiap hari. Saudara mari, ya, kita belajar memburu wajah Tuhan terlebih dahulu. Jadikan setiap doa saudara, atau jadikan doa maupun penyembahan, ya mau 10 menit, 15 menit sampai 1 jam di awal hari sebagai jangkar bagi jiwa kita semua. Amin. Supaya sepanjang hari saudara tidak mudah diombang-ambingkan oleh kecemasan-kecemasan dunia dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apa yang sedang saudara buru hari-hari ini? Ya, jika hari ini Tuhan memanggil kita pulang, apakah hal-hal yang kita kejar mati-matian itu selama ini, saudara, itu memiliki nilai di sorga? Apakah itu berarti saudara dan saya, ya setiap hal-hal yang kita buru mati-matian selama ini, apakah benar-benar memiliki nilai di sorga? Jangan sampai kita menghabiskan kesan duniawi. Saudara,
Hanya nanti di ujung kehidupan kita semua, ya Bapak Ibu Saudari, ternyata tangga tersebut, Bapak Ibu Saudari, itu bersandar pada dinding yang salah. Saudara, mari kita bertobat dari setiap perburuan-perburuan kita yang sia-sia. Mari kita arahkan kembali setiap hati kita, setiap kemudi kehidupan kita semua kepada Allah yang hidup di dalam Yesus. Mari kita berkomitmen untuk memburu pengenalan akan Kristus lebih daripada semuanya. Belajarlah memburu dampak yang kekal bagi setiap jiwa-jiwa. Saudara, ingatlah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saat kita memburu apa yang berharga di mata Allah, ternyata Allah sendiri yang akan menjamin dan memelihara apa yang saudara butuhkan di bumi ini. Dan saya mau tutup ya, Bapak Ibu Saudari, pada kesempatan hari ini, saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Pada akhirnya, saudara, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, melainkan tentang siapa yang saudara kejar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ketika nafas terakhir kita berhembus, semua buruan duniawi kita akan terhempas. Ya, akan terhempas semua. Dari setiap genggaman, akun bank kita akan berpindah tangan. Gelar kita hanya akan jadi baris teks di batu nisan, Bapak Ibu Saudari. Dan semua tepuk tangan manusia itu akan sunyi di balik kubur itu. Hanya ada satu hal yang tersisa. Saudara, seberapa dalam kita mengenal Kristus dan seberapa banyak hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ya, inilah yang tersisa. Jangan biarkan hidupmu habis hanya untuk menjadi penonton keberhasilan orang lain atau budak dari ambisi-ambisi yang fana itu. Hari ini Yesus berdiri mengetuk setiap pintu hatimu dan pintu hatiku. Dia tidak meminta sisa waktumu. Dia tidak meminta sisa energimu. Dia meminta seluruh hidupmu. Saudara, serahkanlah kemudi hidupmu kepada Tuhan Yesus. Berhentilah mengejar angin dan mulailah memburu Kristus dalam setiap hidup saudara. Sebab saudara tahu, saat saudara kehilangan hidupmu demi Kristus, disitulah Anda dan saya baru benar-benar menemukan hidup yang sesungguhnya. Tuhan memberkati, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap hidup saudara. Mari kita berdoa kembali dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kami tersungkur di hadapan-Mu. Kami membawa hati yang lelah, karena seringkali kami juga salah arah di dalam berburu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, ampuni kami yang kerap menomorduakan Engkau demi mengejar perkara-perkara duniawi yang fana. Hari ini dalam setiap hati kami mengambil keputusan yang radikal untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau memburu Engkau lebih daripada kami mengejar materi. Kami mau memburu karakter yang kudus lebih daripada kami mengejar reputasi-reputasi kami semua. Urapilah setiap umat aku. Ketika mereka selesai dari channel ini, dari ibadah ini, kiranya Roh Kudus memberikan kami semua kekuatan. Roh Kudus memberikan kami semua fokus. Roh Kudus memberikan kami semua gairah yang baru untuk berlari menuju panggilan surgawi. Biarlah hidup kami, biarlah hidup keluarga kami, pekerjaan, bisnis kami semua menjadi alat bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Terima kasih buat setiap pesan-Mu, kebenaran-Mu pada kesempatan hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, selesai sudah ya kebenaran firman Tuhan. Sebelum nanti saya tutup dalam doa berkat, Bapak Ibu Saudari ada sesi di mana saudara menaikkan syukur di hadapan Tuhan untuk kita Bapak Ibu Saudari belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Mari yuk bersama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau mengajak pada sesi ini untuk kita sama-sama mendukung segala pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur ya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Amin. Kini ku persembahkan. Selamat memberi setiap persembahan Bapak Ibu Saudari. Bagi kita yang terberkati tentunya saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Haleluya. Mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan melalui setiap pemberian-pemberian terbaik kita semua. Saudara, di channel Pastor Deso ada 3 persembahan ya. Persembahan syukur hari ini, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, dan yang ketiga persembahan misi. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara dapat mendukung dengan memberikan persembahan itu ke rekening BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena atau lewat socialbus.com ya Bapak Ibu Saudari. Bagi yang di Indonesia, baik juga yang ada di luar negeri ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Pentakosta juga bagi kita semuanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudari. Semangat selalu dalam menjalani kehidupan kita semua. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Bapak Ibu Saudari, ingat baik-baik bahwa Tuhan telah memberkati kita agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Mari dukung selalu pekerjaan Tuhan dengan tulus di channel Pastor Deso melalui setiap persembahan-persembahan ini ya Bapak Ibu Saudari. Kita wujudkan kasih lewat aksi yang nyata, tentunya lewat pelayanan Pastor Deso. Bergabunglah dalam misi kami untuk memuliakan Tuhan dan tentunya membangun sesama ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, demikianlah Bapak Ibu Saudari tata ibadah atau liturgi ibadah di channel Pastor Deso dari awal pertengahan sampai akhir. Jujur hari ini mungkin koneksi baik, Bapak Ibu Saudari maafkan ya Bapak Ibu Saudari kalau ada yang kurang baik. Bapak Ibu Saudari tadi mungkin tidak ikut ya Bapak Ibu Saudari dengan menyeluruh dengan baik ya Bapak Ibu Saudari maafkan ya mungkin penata layanan pada kesempatan hari ini. Karena mungkin juga wifi-nya atau kondisi wifi-nya di tempat kami kurang baik ya hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Saudara yang terkasih, dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, berkatilah setiap kehidupan anak-anak-Mu. Berkatilah setiap kehidupan rumah tangga mereka, setiap bisnis usaha mereka Tuhan rahmati. Setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan rahmati, setiap studi anak-anak-Mu juga Tuhan berkati. Bapa, setiap hubungan-hubungan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah keluarga besar mereka, Tuhan, biarlah Engkau yang terus teduhkan setiap hubungan-hubungan itu, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, aku berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bagi mereka yang sedang menantikan setiap jawaban doa, berikanlah jawaban doa itu bagi setiap umat-Mu Tuhan, tepat pada waktu Tuhan. Mungkin bagi anak-anak mereka, mungkin juga bagi pasangan mereka, mungkin juga bagi orang tua mereka. Aku berdoa bersepakat dengan anak-anak-Mu, sehingga Tuhan apapun yang menjadi pergumulan doa-doa kami semua menjawab tepat pada waktu Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran-Mu hari ini. Terima kasih buat ibadah hari dunia ini, tetapi keuntungan surgawi
di mana kami Tuhan Yesus boleh terus mengarahkan setiap hati dan kehidupan kami kepada perkara anak yang tunggal dan persekutuan Bapa Yesus hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di on permai menjemput kita semua menuju langit yang baru dan bumi yang baru, surga. Saya sudah pelayanan di channel Pastor Deso. Selamat hari Minggu sekali lagi, Tuhan memberkati buat kita semua. Jangan lupa yang terberkati, saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk turut mendukung segala pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan, saudara saya sudah sematkan semua di bio profil Pastor Deso atau di deskripsi video-video di YouTube saya. Saudara, saya mohon undur diri. Terima kasih buat setiap teman-teman semua yang terus setia lewat channel Pastor Deso tentunya ya, kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati. Jangan lupa bagi saudara yang belum masuk grup WA Pastor Deso Home, saudara juga bisa masuk di grup itu, saudara, karena di grup itu kita saling mendoakan. Kita mendoakan setiap pokok-pokok doa yang update yang saudara mungkin mau sampaikan. Jadi jangan lupa masuk di grup WA Pastor Deso Home ya. Bapak Ibu Saudari, catat ya nomor saya. Siap-siap dicatat nomor Pastor Deso di nomor 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat nomor saya kalau saudara rindu masuk ke grup WA Pastor Deso Home. Atau saudara bisa memberikan manual nomor handphone saudara, nanti saudara bisa inbox di kasih notis tanda pastor. Jangan lupa dimasukkan ke grup WA Pastor Deso Home. Teman-teman semua, ya buat kalian semua saya tidak bisa menyapa satu dengan yang lain ya Bapak Ibu Saudari, tetapi buat setiap nama-nama ya yang kalian setia dari awal tadi sampai akhir, Tuhan memberkati. Saya harus melanjutkan ibadah kembali jam 10 pagi ini Bapak Ibu Saudari ya. Jadi buat kalian yang di kota Depok, kalian rindu juga ibadah, jangan lupa saudara, saya juga ada di kota Depok. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang ada di kota Depok rindu beribadah di gereja kami, saudara bisa hadir ya di setiap hari Minggunya jam 10 pagi. Saudara itu di daerah Depok Timur ya, jam 10 pagi. Saudara bisa WA saja, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya ya dan maps-nya kalau memang saudara mau bergabung, mau hadir ataupun mau berkunjung Bapak Ibu Saudari ya, sehingga kita bisa saling mengucapkan. Saya mohon undur diri. Selamat hari Minggu.